Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Sebelum memulai video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jen Andini Moranki dengan NIM P10120231. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Tadulako. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan materi tentang fasilitas sanitasi dasar dalam kebencanaan yang berkaitan dengan air bersih. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu fasilitas sanitasi dasar. Fasilitas sanitasi dasar adalah upaya dasar dalam meningkatkan kesehatan manusia dengan cara menyediakan lingkungan yang sehat yang memenuhi syarat kesehatan. Sanitasi merupakan salah satu faktor yang penting yang mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan manusia. Pemenuhan fasilitas sanitasi dasar ini dapat memberikan dampak yang positif bagi para penggunanya. Ada beberapa fasilitas sanitasi dasar, yaitu yang pertama air bersih, yang kedua jamban sehat, yang ketiga pengelolaan sampah, dan yang keempat saluran pembuangan air limbah. Dari keempat fasilitas tersebut, saya mengambil materi sarana air bersih. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi atau penjelasan dari fasilitas air bersih. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia dan menjadi sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat vital. Air bersih adalah air yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan bagi kebersihan pribadi dan rumah tangga tanpa menyebabkan risiko penyakit terhadap kesehatan. Air merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan dalam kehidupan. 1/3 dari tubuh manusia tersusun atas air, sehingga apabila terjadi kekurangan air, maka akan berimbas besar kepada tubuh. Selain itu, aktivitas sehari-hari juga berkaitan dengan air, seperti mandi, mencuci, bertani, berkebun, dan lain-lain. Tentu, kebutuhan air ini merupakan kebutuhan utama, sehingga harus dijamin ketersediaannya, sehingga tidak menyebabkan gangguan kesehatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ketersediaan air bersih juga harus diperhatikan kualitas dari air bersih tersebut, karena air menjadi salah satu media penyebaran penyakit. Kualitas air bersih tersebut dilihat dari syarat-syarat yang terpenuhi, sehingga air bersih yang tersedia aman dan sehat. Air sebagai kebutuhan dasar dalam bertahan hidup menyebabkan kebutuhan air harus selalu terpenuhi setiap saat, walaupun dalam kondisi ekstrim seperti bencana. Kebutuhan akan air harus tetap dipenuhi untuk mencegah bertambahnya korban karena kurangnya pasokan air atau air yang tersedia
kebutuhan minimal air bersih yang harus tersedia untuk kelangsungan hidup pasca bencana menurut standar internasional yang ditetapkan, yaitu kebutuhan air minum dan makan sebanyak 2,5 sampai 3 liter, kebersihan dasar 2 sampai 6 liter, memasak 3 sampai 6 liter, sehingga total kebutuhan air yang harus dipenuhi dalam sehari minimal 7,5 sampai 15 liter per orang per harinya. Kemudian tujuan dari fasilitas air bersih. Tujuan dari fasilitas air bersih ini adalah sistem penyediaan air bersih adalah menyediakan jumlah air yang cukup untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan daerahnya, dan untuk meningkatkan derajat kesehatan setiap masyarakat. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemanfaatan fasilitas air bersih. Sistem penyediaan sarana air bersih pada wilayah tanggap darurat harus disesuaikan dengan karakteristik bencana yang terjadi, misalnya banjir, tanah longsor, tsunami, ataupun gunung meletus. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah setiap sistem pelayanan kebutuhan air bersih kepada para korban bencana tersebut. Beberapa sistem yang cocok digunakan untuk tanggap darurat bencana antara lain. Yang pertama, sumur gali. Pemanfaatan sumur gali pada daerah tanggap bencana hanya bisa dimungkinkan selain daerah banjir seperti gunung meletus, tanah longsor, ataupun tsunami. Dalam rencana pemilihan lokasi, sumber air permukaan yang akan dimanfaatkan sebagai sumur gali hendaknya memandang beberapa aspek yang bisa mempengaruhi kualitas airnya, dari sebab-sebab yang bisa menimbulkan pencemaran secara kimia ataupun bakteriologis. Kemudian yang kedua, sumur bor. Pemanfaatan sarana air bersih di daerah bencana dengan menggunakan sistem pengeboran adalah suatu upaya bila sumber-sumber air alternatif tidak bisa didapatkan, karena sumur bor adalah memanfaatkan air tanah yang keberadaannya pada zona akuifer atau lapisan batuan dalam yang sering disebut sebagai cadangan air di muka bumi. Sumur bor ini juga harus disesuaikan dengan kondisi tanggap bencana yang dihadapi saat itu, agar lokasi dan titik pengeboran yang akan dijadikan sumber air bisa terjamin dan tidak terkontaminasi ataupun tercemar. Dan yang ketiga, perlindungan mata air. Perlindungan mata air atau PMA adalah merupakan simpanan air permukaan yang mengalir pada resapan tanah atau bebatuan tertentu. Dan sebagian mata air mengalir dari hutan-hutan pegunungan menuju lereng-lereng bukit. Kualitas air PMA rata-rata baik karena masih alami. Pemanfaatan air PMA ini sebaiknya bagi lokasi tanggap bencana, banjir ataupun tsunami. Karena memang pada kondisi banjir dan tsunami, sumber-sumber air permukaan daratan dan pantai akan tercemar. Sehingga jalan terbaik adalah mencari titik sumber yang terdekat, yang bisa jadi itu adalah perlindungan mata air. Yang berikutnya, masalah yang sering terjadi di lapangan dalam fasilitas air bersih. Air bersih yang merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup menjadi salah satu faktor penting yang harus terpenuhi untuk mencegah timbulnya masalah baru karena kurangnya air bersih. Air berkaitan dengan sanitasi di pengungsian. Akibat kurangnya air yang tersedia dapat menyebabkan para korban mendapat berbagai penyakit. Pemenuhan kebutuhan air bersih pada saat pasca bencana menjadi penting karena air dan sanitasi menjadi pokok dasar
hidup pada tahap awal bencana. Korban atau penyintas bencana secara umum menjadi rentan terkena penyakit atau mengalami kematian akibat penyakit karena tidak memadainya sanitasi, kurangnya pasokan air bersih, dan ketidakmampuan untuk memelihara kebersihan. Tentu, hal tersebut akan menjadi pukulan telak penambah jumlah korban akibat tidak tersedianya air yang memadai untuk kebutuhan para penyintas korban bencana. Kurangnya ketersediaan air bersih dapat berkembang menjadi permasalahan kesehatan seperti timbulnya penyakit akibat kurangnya air bersih dan sanitasi yang tidak memadai. Contohnya, diare, penyakit kulit, stunting, dan lain sebagainya. Seperti pasca bencana di Palu, Sigi, dan Donggala. Kasus diare yang tercatat pasca bencana berjumlah 2.244 kasus dengan rincian 837 kasus di Kota Palu, 963 kasus di Kabupaten Donggala, dan 444 kasus di Kabupaten Sigi. Penelitian lainnya adalah ditemukannya peningkatan kasus diare pada balita sebulan pasca bencana gempa bumi dan likuifaksi di Kota Palu, yaitu terjadi peningkatan kasus diare dari 17 kasus dalam waktu sebulan menjadi 44 kasus di wilayah kerja Puskesmas Sangorara, Kota Palu. Berdasarkan penelitian lainnya terkait kejadian diare di pengungsian, ditemukannya 209 kasus diare pada semua golongan umur dalam 2 pengungsian yang berjumlah 566 jiwa. Melihat data tersebut, tentunya perlu untuk memastikan bahwa air bersih yang tersedia cukup secara kuantitas dan memenuhi syarat secara kualitas sehingga timbulnya masalah kesehatan di pengungsian dapat dihindari. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas air bersih itu sangat penting, terutama dalam kebencanaan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.